Selamat nonton Blue Film, Om. Tengah hujan yang lebat, seorang ibu yang bernama Masaki Kurosaki berjalan dengan anaknya yang bernama Ichigo Kurosaki. Meskipun sudah menggunakan payung, Ichigo masih saja terkena cipratan air saat sebuah truk melintasi mereka. Masaki kasihan melihat anaknya yang basah kuyup, namun Ichigo mengatakan kalau dia tidak apa-apa. Dia berjalan di sisi kiri ibunya karena dia ingin melindungi ibunya. Ichigo sangat menyayangi ibunya. Beberapa saat berjalan, dari kejauhan, Ichigo melihat sosok anak perempuan berdiri sendirian di tepi sungai di tengah derasnya hujan. Karena kasihan, Ichigo meminta izin ibunya untuk meminjamkan payung miliknya pada bocah perempuan itu. Saat Ichigo sampai di dekat bocah tersebut, Masaki tiba-tiba berlari, memperingatkan bahaya yang akan menimpa Ichigo. Ichigo tidak mendengar teriakan ibunya, dan saat anak perempuan itu menoleh, terjadi sebuah kejadian yang mengerikan. Masaki tewas karena melindungi Ichigo. Terlihat cuplikan berita yang memperlihatkan aneka kejadian-kejadian aneh seperti lubang yang tiba-tiba muncul di jalanan, angin yang bisa menghancurkan bangunan, dan benda-benda yang tiba-tiba hancur dengan sendirinya, dari dulu hingga sekarang. Di jalanan kota Karakura, Ichigo yang saat ini sudah menjadi siswa SMA bertarung dengan 3 orang skateboarder yang bermain skate di tempat sembarangan. Ichigo marah karena mereka bermain skate di tempat bekas kecelakaan anak kecil. Mereka mengganggu roh yang ada di sana. Ternyata Ichigo bisa melihat penampakan roh anak yang sudah meninggal tersebut ketakutan. Ichigo memaksa skateboarder itu bersujud dan meminta maaf pada roh yang ada di sana. Mereka pun kebingungan, dan karena mereka ketakutan melihat kekuatan Ichigo yang lebih dari anak seusianya, mereka pun terpaksa bersujud meminta maaf menuruti keinginan Ichigo. Ichigo lalu menemui arwah gentayangan itu dan menyuruhnya untuk pergi ke hayangan, jangan gentayangan terus. Saat Ichigo lengah, seseorang berusaha memukul Ichigo dari belakang. Tiba-tiba datang teman sekelas Ichigo yang bernama Chad menyelamatkan Ichigo. Chad juga memiliki kekuatan lebih dari anak seusianya. Ichigo pun berterima kasih pada sahabatnya itu yang telah melindunginya. Malam harinya, Ichigo pulang ke rumah. Dia langsung disambut ayahnya, Isshin Kurosaki, yang kesal karena Ichigo selalu pulang malam. Isshin merupakan ayah yang overprotektif terhadap ketiga anaknya. Bahkan sikapnya itu membuat kedua adik Ichigo yang bernama Karin dan Yuzu juga kesal terhadap sifat ayahnya itu. Isshin tidak tahu apa yang ada di pikiran anak-anaknya, padahal dia ingin melindungi mereka. Isshin memandangi foto mendiang istrinya yang telah lama wafat sambil mengeluh. Beberapa saat setelah masuk ke dalam kamar, Ichigo melihat sosok penampakan seorang wanita membawa pedang ada di sana. Ichigo yang penasaran bertanya maksud dan tujuan wanita itu ada di kamarnya. Wanita itu pun kaget. Dia tidak mengira Ichigo bisa melihatnya. Ichigo menyuruh wanita itu pergi karena dia sudah muak karena banyak melihat hantu seharian ini. Wanita itu lalu melakukan gerakan aneh. Wanita itu memukul jidat sesosok hantu yang ada di belakang Ichigo. Wanita itu mengirim hantu tersebut menuju Soul Society, tempat di mana para arwah tinggal sebelum melakukan reinkarnasi. Arwah itu pun menghilang. Ichigo pun semakin penasaran melihat peristiwa tersebut. Wanita itu kemudian memandangi alat miliknya yang bercahaya. Dia berkata kalau ada sosok Hollow berkekuatan besar mendekati mereka. Dia mengira itu adalah Hollow Grand Fisher yang dia incar, namun ternyata bukan. Ichigo masih kebingungan mendengar kata-kata wanita itu. Ichigo pun kesal dan meminta penjelasan, namun wanita itu tiba-tiba memberi mantra pengikat dan membuat Ichigo tidak bisa bergerak. Wanita itu menjelaskan kalau dia adalah Shinigami, bukan roh gentayangan. Lalu dari bawah, tiba-tiba terdengar teriakan Yuzu. Ichigo yang cemas lalu bangkit dan mampu melepaskan mantra pengikat dan lari menuju bawah. Wanita itu terkejut melihat kekuatan Ichigo yang bisa melepaskan mantra pengikatnya dengan mudah. Di bawah, Ichigo dan yang lain melihat Yuzu yang ketakutan tanpa alasan. Lalu tiba-tiba, tembok di belakang mereka hancur dan muncul sosok tangan raksasa membawa Yuzu. Ayah Ichigo dan adiknya, Karin, pingsan karena serangan tersebut. Ichigo pun berlari menyusul makhluk aneh yang menculik Yuzu itu, disusul wanita misterius yang tadi ditemui oleh Ichigo. Di jalanan, Ichigo melihat sosok makhluk supranatural raksasa yang menculik adiknya. Makhluk itu berkata kalau dia mengincar roh Ichigo. Wanita misterius tadi lalu muncul dan melompat menyerang lengan monster tersebut. Ichigo lalu menangkap Yuzu yang terjatuh. Wanita itu berkata kalau Ichigo pasti memiliki tekanan roh yang tinggi sehingga bisa melihat Hollow yang saat ini ada di depan mereka. Wanita itu menjelaskan kalau Hollow itu pasti ingin memakan Ichigo karena hal tersebut. Di tengah-tengah pertarungan, Hollow itu menangkap sang wanita misterius dengan mulutnya. Wanita itu berhasil lolos. Dia kembali menyerang, namun lengannya terluka parah dalam pertarungan itu. Jika dia tidak melawan, maka Hollow itu akan memakan roh mereka berdua.
Karena tidak ada cara lain lagi, wanita itu meminta Ichigo untuk menggantikannya menjadi Shinigami. Karena hanya Shinigami lah yang bisa membunuh Hollow tersebut. Jika tidak, mereka berdua akan mati dimakan Hollow. Karena melihat adiknya yang ketakutan, Ichigo pun terpaksa bersedia menjadi Shinigami. Wanita itu langsung menusukkan pedangnya tepat di jantung Ichigo, dan tiba-tiba terlihat sesosok pria melompat dan memotong lengan Hollow itu dengan satu sabetan. Itu adalah Ichigo yang saat ini berubah menjadi Shinigami dengan pedang yang besar, karena tekanan rohnya juga besar. Ichigo lalu melompat dan membelah tubuh Hollow itu menjadi dua. Hollow itu pun akhirnya bisa dikalahkan. Pagi harinya, Ichigo terbangun dari tidurnya. Dia mengira semua kejadian semalam hanyalah mimpi. Namun di saat dia turun ke bawah, terlihat lubang besar bekas serangan Hollow di rumahnya. Anehnya, ayah dan kedua adiknya berkata kalau lubang itu adalah akibat truk yang semalam menabrak rumah mereka. Bahkan, Yusu pun tidak ingat dengan apa yang terjadi malam tadi. Hanya Ichigo seorang yang masih mengingatnya. Di dalam SMA, semua orang membicarakan kejadian semalam, yaitu sebuah truk yang menabrak rumah Ichigo. Satu orang wanita yang bernama Orihime pun cemas, karena diam-diam dia menyukai Ichigo. Ichigo kemudian muncul dari belakang dan berkata kalau dia baik-baik saja. Di sana, Chad bersikap biasa saja karena dia tahu kalau Ichigo tidak akan mati semudah itu. Ichigo lalu menjelaskan kepada teman-temannya kalau yang menghancurkan rumahnya bukanlah truk, namun sebuah makhluk aneh meninju tembok rumahnya. Semua orang yang ada di sana pun bingung dan tidak percaya. Seorang wanita lalu masuk ke dalam kelas itu. Ichigo terkejut karena dia adalah wanita misterius yang semalam. Orihime lalu memperkenalkan wanita itu sebagai murid baru. Wanita itu bernama Rukia Kuchiki. Rukia lalu menunjukkan sebuah tulisan di dalam buku yang menyuruh Ichigo untuk tutup mulut atau Rukia tidak segan-segan membunuhnya. Di atas sekolah, Rukia menjelaskan kalau dia tidak bisa pulang ke Soul Society karena semalam dia telah memberikan semua kekuatannya pada Ichigo. Hanya Shinigami yang boleh keluar masuk ke dalam Soul Society. Saat ini, Rukia menyamar menjadi manusia biasa dengan tubuh tiruan. Shinigami dan Hollow itu seperti roh, mereka tidak terlihat oleh manusia biasa. Rukia lalu mengeluarkan roh Shinigami di tubuh Ichigo. Setelah keluar, Ichigo melihat tubuh manusianya pingsan. Rukia lalu menyuruh Ichigo menusuk jantungnya. Setelah ditusuk, ternyata gagal. Rukia tidak berhasil mendapat kekuatannya kembali karena saat ini tekanan roh Ichigo sangatlah rendah. Ternyata Ichigo memiliki tekanan roh yang tidak stabil. Rukia pun kebingungan. Rukia lalu berkata kalau Ichigo terpaksa harus menggantikan tugasnya dan menjadi Shinigami pengganti. Rukia lalu menjelaskan kalau di dunia ini ada dua jenis roh. Yang pertama yaitu roh biasa yang berwujud seperti manusia biasa. Dan yang kedua adalah Hollow, yaitu roh manusia yang mati membawa dendam dan berubah menjadi monster. Tugas Shinigami adalah menuntun roh masuk ke dalam Soul Society seperti yang dilakukan Rukia semalam. Tugas yang lain adalah menghancurkan Hollow dengan pedang seperti yang dilakukan Ichigo semalam, karena serangan Hollow tidak hanya menyerang roh manusia yang sudah mati, namun juga memakan roh manusia yang masih hidup. Ichigo memiliki tekanan roh yang luar biasa, namun tidak stabil. Jadi saat ini dia tidak bisa mengembalikan kekuatan Shinigami milik Rukia, karena resikonya Ichigo bisa tewas. Untuk menjaga tekanan roh tetap stabil, Ichigo harus berlatih dengan keras. Malam harinya, sesampainya di rumah, Ichigo terkejut melihat Rukia ada di dalam lemari kamarnya. Rukia yang tidak punya tempat tinggal terpaksa menginap di lemari Ichigo sampai saat nanti Ichigo telah siap dan mengembalikan kekuatan Shinigami pada dirinya. Pagi harinya, Rukia membangunkan Ichigo dan menyuruhnya bersiap-siap. Di kolong jembatan, Rukia menyuruh Ichigo berlatih. Ichigo yang muak dengan latihan itu langsung pergi meninggalkan Rukia. Kabar kedekatan Ichigo dan Rukia pun langsung beredar dan membuat Orihime cemburu. Namun Rukia yang ada di sana menampik kabar itu dan mengatakan kalau mereka berdua hanya teman biasa. Rukia lalu memukul perut Ichigo dan menyeret Ichigo pergi lagi. Kejadian itu ternyata menarik perhatian beberapa orang di kelas. Rukia terus memaksa Ichigo untuk terus berlatih dengan keras. Ichigo pun kesal dan bermaksud untuk kembali ke sekolah, namun Rukia memukulnya hingga ambruk. Rukia menyuruh Ichigo untuk melawannya. Ichigo pun tak sungkan-sungkan, dia langsung maju. Namun hasilnya, dia babak belur dihajar oleh Rukia. Ichigo mencoba menyerang Rukia, namun ilmu pedang Rukia jauh lebih unggul. Rukia dengan mudah melumpuhkan Ichigo. Orihime lalu datang menghampiri mereka berdua. Orihime penasaran dengan apa yang mereka lakukan. Mereka pun bingung menjelaskannya. Karena tidak mendapat jawaban yang pasti, Orihime pun semakin cemburu dan pergi. Begitupun Ichigo yang sudah lelah, pergi meninggalkan Rukia yang masih ingin memaksa Ichigo untuk berlatih. Rukia lalu pergi memasuki sebuah bangunan toko yang sudah kuno.
Di sana dia menemui seseorang yang bernama Urahara. Dia adalah orang yang memberikan tubuh buatan pada Rukia. Urahara adalah mantan Shinigami yang diusir oleh Soul Society. Urahara paham dilema yang saat ini dialami oleh Rukia. Karena jika Rukia ketahuan memberikan kekuatan Shinigaminya pada manusia, Rukia bisa dieksekusi mati karena melanggar peraturan. Di tempat lain, seorang Shinigami yang bernama Renji melapor pada atasannya bahwa dia curiga Rukia telah memberikan kekuatannya pada manusia. Atasannya lalu menyuruh Renji untuk menangkap Rukia. Di malam hari, saat sedang berjalan pulang, Ichigo dihadang oleh Renji. Renji bertanya mengenai keberadaan Rukia. Ichigo yang merasakan ada yang tidak beres menjawab kalau dia tidak kenal dengan Rukia. Renji yang tidak puas dengan jawaban Ichigo langsung menyerangnya. Ichigo pun lari. Tiba-tiba dari belakang muncul panah cahaya yang menyerang Renji. Mengetahui ada orang lain yang ikut campur urusannya, Renji memutuskan untuk pergi. Melihat kejadian itu, Ichigo mencoba mencari tahu siapa orang yang telah menolongnya, namun tidak ada seorang pun di sana. Di dalam kamar, Ichigo bertanya pada Rukia apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Rukia memberinya kekuatan Shinigami di malam itu? Ichigo merasa kalau Rukia menyembunyikan sesuatu darinya. Namun Rukia mengelak kalau dia tidak menyembunyikan apa-apa. Ichigo lalu bercerita kalau barusan dia diserang Shinigami berambut merah. Ichigo marah dan memaksa Rukia untuk buka mulut. Namun Rukia menolak untuk menjelaskan apa-apa. Di dalam hatinya, Rukia berkata kalau dia ingin menyelamatkan hidup Ichigo. Di suatu tempat di dalam Soul Society, Renji dan atasannya yang bernama Byakuya memiliki rencana untuk memancing Rukia dan Ichigo keluar. Siang harinya, di dalam sekolah, saat Ichigo menyantap makan siangnya, seorang siswa mendekatinya dan mengatakan kalau dia tahu Ichigo adalah seorang Shinigami. Ichigo pun shock. Pria itu juga tahu jika Rukia memakai tubuh buatan. Pria itu bernama Oryu Ishida. Oryu sudah mengawasi Ichigo sejak lama karena merasakan tekanan roh Ichigo yang aneh. Namun akhir-akhir ini, tekanan roh Ichigo semakin kuat. Oryu berkata kalau dia berasal dari kaum Quincy. Quincy sama seperti Shinigami, tugas mereka memburu Hollow. Namun dahulu kala, para Shinigami membantai kaum Quincy hingga tersisa sedikit saja di muka bumi, termasuk Oryu itu sendiri. Oryu lalu menunjukkan sebuah alat yang berubah menjadi panah cahaya. Ternyata orang yang menolong Ichigo semalam adalah Oryu. Oryu lalu mengajak Ichigo untuk bertarung karena dia ingin membalaskan dendam kaumnya yang dulu dibantai oleh Shinigami. Ichigo yang tidak tahu apa-apa menolak meladeni tantangan Oryu. Beberapa saat kemudian, Rukia datang dengan tergesa-gesa. Dia mengeluarkan roh Shinigami dari tubuh Ichigo. Rukia berkata kalau saat ini ada Hollow yang muncul dan mengamuk. Rukia memaksa Ichigo untuk melawan Hollow agar kekuatannya bertambah dan Rukia bisa mengambil kekuatan Shinigaminya kembali. Mereka pun pergi. Di sebuah tanah lapang, Ichigo melihat roh anak kecil yang ketakutan. Roh itu dikejar oleh Hollow. Rukia menyuruh Ichigo melindungi roh tersebut karena roh sama pentingnya dengan manusia. Ichigo pun langsung maju melawan Hollow itu. Dengan susah payah, dia bertarung melawan Hollow berbentuk laba-laba itu. Di saat Ichigo terdesak, tiba-tiba muncul Renji yang membunuh Hollow itu dengan satu sabetan. Setelah membunuh Hollow, Renji balik menyerang Ichigo dengan mudah dan menendangnya hingga terpental. Di saat Renji akan menusuk Ichigo, Rukia datang menghentikannya. Renji marah melihat sikap Rukia yang telah melanggar aturan Shinigami dan melindungi Ichigo. Ternyata Renji tidak datang sendirian. Dia datang bersama pimpinannya yang bernama Byakuya. Byakuya juga ternyata adalah kakak ipar Rukia. Byakuya yang memegang teguh aturan Shinigami menyesali sikap adiknya yang telah melanggar peraturan. Rukia menjelaskan kejadian di malam itu, namun Byakuya tetap tidak menolerirnya. Apa yang dilakukan Rukia tetaplah sebuah pelanggaran berat. Byakuya menyuruh Rukia mengambil kembali kekuatannya dan pulang ke Soul Society, atau Rukia akan dieksekusi. Byakuya memberi waktu sampai bulan purnama atau dia sendiri yang akan membunuh Ichigo. Dari jauh, Oryu memperhatikan kejadian itu. Di atas gedung sekolah, Rukia mengobati luka Ichigo sebelum mengembalikan roh Shinigami Ichigo ke dalam tubuhnya. Karena tidak kuat, Ichigo pun pingsan. Ichigo bermimpi saat-saat terakhir ibunya tewas karena melindunginya. Keesokan harinya, Ichigo terbangun dengan perban di tubuhnya. Ayah Ichigo menyebut kalau semalam teman wanita Ichigo yang mengantar Ichigo pulang. Ichigo lalu berkata kalau dia rindu dengan ibunya. Sampai detik ini, Ichigo berpikir kalau ibunya meninggal karena dirinya. Isshin lalu menenangkan Ichigo dan menjelaskan kalau semua itu terjadi bukan karena kesalahan Ichigo. Sesampainya di sekolah, Ichigo melihat Rukia yang diam merenung tidak seperti biasanya.
Sepulang sekolah, Rukia teringat perkataan Byakuya yang menyuruhnya merebut kembali kekuatan Shinigami. Namun jika dia lakukan sekarang, Ichigo akan mati karena tekanan rohnya belum siap. Di malam berikutnya, bulan purnama pun muncul. Di dalam kamar, Ichigo bertanya pada Rukia, kenapa Rukia memberinya kekuatan Shinigami, sedangkan resikonya sendiri sangatlah berat. Namun tak kunjung ada jawaban. Saat lemari dibuka, Rukia tidak ada di sana. Ichigo yang khawatir lalu pergi mencari Rukia. Dia tidak berhasil menemukan Rukia di mana-mana. Ichigo lalu menemui Uryu di dalam rumah makan. Ichigo ingin Uryu membantunya memasuki Soul Society karena Ichigo mengira Rukia pasti telah kembali ke Soul Society. Uryu menjawab kalau dia tidak tahu, namun dia mengenal seseorang yang mungkin bisa membantu Ichigo. Uryu menyuruh Ichigo pergi menemui seseorang yang bernama Urahara. Ichigo pun bergegas. Di depan Urahara, Ichigo bertanya mengenai keberadaan Rukia. Urahara menjawab kalau Rukia pasti belum kembali ke Soul Society karena Rukia pasti akan dihukum mati jika pulang sekarang. Bisa jadi Rukia menemui Byakuya untuk melindungi Ichigo dan memohon ampun. Dan ternyata benar, Rukia pergi menemui Byakuya dan meminta Byakuya mengampuni Ichigo. Dengan gantinya, Rukia akan membunuh Hollow terkuat yang bernama Grand Fisher yang selama ini diincar oleh para Shinigami sendirian. Renji lalu bereaksi. Kenapa Rukia melindungi Ichigo yang seorang manusia biasa dan digunakan sebagai umpan untuk memancing Grand Fisher keluar? Ternyata terkuak, Rukia sudah mengawasi Ichigo sejak lama dan menggunakannya untuk memancing Hollow Grand Fisher untuk keluar. Tidak disangka, Ichigo datang ke tempat itu dan berkata kalau dia sendiri yang akan membunuh Hollow Grand Fisher. Dan sebagai balasannya, Ichigo ingin Byakuya mengampuni Rukia. Byakuya lalu tersenyum sinis dan menyetujuinya. Siang harinya, Ichigo memulai latihannya dengan serius. Rukia menjelaskan kalau Hollow Grand Fisher sangatlah kuat. Sudah 54 tahun para Shinigami mengincarnya, namun mereka belum bisa berhasil memusnahkannya. Grand Fisher hanya akan keluar jika ada manusia yang memiliki tekanan roh yang tinggi seperti Ichigo. Itulah sebabnya Ichigo pasti akan bisa memancing Grand Fisher untuk keluar dan mencoba memakannya. Ichigo terus berlatih tanpa kenal lelah untuk mempersiapkan diri bertarung melawan Grand Fisher. Sekian lama berlatih, Ichigo menunjukkan kemajuan yang pesat. Rukia juga menjelaskan, jika Shinigami membunuh Hollow, dia akan menebus dosa-dosa Hollow itu dan mengirimnya masuk ke dalam Soul Society. Rukia berkata, kemungkinan Grand Fisher sudah mengincar Ichigo sejak dia masih kecil. Ichigo yang penasaran bertanya bagaimana wujud Grand Fisher itu. Rukia lalu menjawab, Grand Fisher berbentuk seperti sosok hantu gadis kecil. Tak disangka, penjelasan Rukia membuat Ichigo terkejut. Dia teringat saat-saat sebelum ibunya tewas. Ichigo mendekati sosok hantu gadis kecil. Ternyata Grand Fisher adalah makhluk yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu Ichigo. Siang harinya, Ichigo melanjutkan berlatih dengan dendam yang membara, hingga Ichigo berhasil menguasai jurus pedangnya. Di tempat lain, Byakuya menyuruh Renji untuk membunuh Ichigo begitu Grand Fisher menampakkan diri, karena Ichigo sudah tidak berguna lagi. Malam harinya, Ichigo berkata kepada Rukia kalau besok dia dan keluarganya akan berziarah ke makam ibunya. Rukia bingung dengan tradisi manusia. Ichigo menjelaskan kalau manusia itu saling menyayangi, bahkan kepada orang yang sudah tiada sekalipun. Rukia sejenak merenung karena hal itu tidak dia temukan di Soul Society. Ichigo lalu menyuruh Rukia untuk tinggal di bumi dan Ichigo bersedia menjadi keluarga Rukia. Rukia lalu menjelaskan kalau hal itu mustahil karena akan melanggar peraturan. Namun Rukia senang Ichigo sudah menganggapnya sebagai keluarga. Rukia sangat bahagia. Keesokan harinya, Ichigo dan keluarganya berangkat menuju pemakaman untuk berziarah. Ichigo lalu turun menemui Rukia yang juga ikut kegiatan itu. Tidak disangka, alat milik Rukia mendeteksi pergerakan Hollow yang aneh. Di tempat lain, Yuzu dan Karin melihat sosok penampakan gadis kecil yang menangis di depannya. Ternyata gadis itu adalah Grand Fisher. Dia menyerang Yuzu dan Karin. Ichigo lalu bergegas berlari. Di depannya, dia melihat sosok gadis kecil yang menangkap Yuzu dan Karin. Sosok itu sama persis seperti sosok gadis saat ibu Ichigo meninggal dulu. Rukia lalu bergegas mengeluarkan roh Shinigami Ichigo. Ichigo langsung menyerang Hollow itu dan melepaskan Yuzu dan Karin. Sejenak Ichigo terkejut saat melihat sosok ibunya ada di depannya. Ternyata itu hanya halusinasi yang dibuat oleh Grand Fisher saja. Setelah sadar, Ichigo pun menghindar. Grand Fisher lalu menunjukkan tubuh aslinya yang berbentuk menyeramkan. Grand Fisher melompat membawa Ichigo. Rukia lalu memberikan mantra agar ayah Ichigo pingsan. Rukia lalu berlari mengejar Grand Fisher. Grand Fisher membawa Ichigo ke tengah kota.
Di sana orang-orang melihat kejadian itu sebagai angin puting beliung yang memporak-porandakan sekitar. Padahal itu adalah Ichigo yang sedang bertarung melawan Grand Fisher. Pertarungan itu juga menghancurkan rumah makan tempat teman-teman Ichigo sedang nongkrong. Sebuah puing-puing terlihat terlempar ke arah teman-teman Ichigo. Tidak disangka, Chad berhasil menangkapnya dan melindungi yang lain. Chad dan Orihime melihat hempasan angin di depan mereka sangatlah aneh. Padahal itu adalah Ichigo yang sedang bertarung melawan Grand Fisher. Ichigo lalu berkata pada Chad untuk melindungi yang lain. Ichigo lalu pergi. Tidak disangka, Chad dan Inoue menyadari kalau itu adalah Ichigo. Chad lalu menyuruh yang lain untuk keluar. Di jalanan, dengan susah payah, Ichigo bertarung melawan Grand Fisher. Ichigo sempat terluka karena kuku Grand Fisher, namun dia tidak menyerah. Dari jauh, Uryu datang membantu Ichigo. Grand Fisher pun balik menyerang Uryu. Mereka berdua bertarung bersama melawan Grand Fisher. Grand Fisher lalu mengamuk menciptakan hembusan angin yang dahsyat. Ichigo berlindung masuk ke dalam sebuah bus. Grand Fisher yang mengetahui keberadaan Ichigo menyerang bus itu dan mengangkatnya. Dari jauh, Uryu memanah mata Grand Fisher dan membuatnya marah. Grand Fisher kemudian menghancurkan bus yang ada di genggamannya. Tiba-tiba dari atas, Ichigo melompat dan menebas dahi Grand Fisher. Grand Fisher pun berhasil dikalahkan dan menghilang. Rukia yang khawatir bergegas mendekati Ichigo. Ichigo lalu berterima kasih pada Uryu yang telah membantunya. Tiba-tiba dari belakang, dada Uryu ditembus oleh pedang. Itu adalah Renji. Renji menusuk Uryu hingga tumbang. Renji datang bersama Byakuya. Byakuya marah melihat tingkah laku Rukia yang seperti manusia karena itu sangat terlarang. Byakuya mengingkari janjinya dan menyuruh Renji membunuh Ichigo. Dengan sisa-sisa tenaganya, Ichigo kembali bangkit dan maju menghadapi Renji. Kali ini Ichigo bisa mengimbangi gaya bertarung Renji. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Tidak diduga, Ichigo bisa melawan dan menendang Renji. Renji pun membalas serangan Ichigo hingga membuatnya terlempar. Renji lalu menunjukkan wujud asli pedangnya. Dia menyebutnya Zabimaru. Zabimaru bisa memanjang dan melentur. Renji mengamuk menggunakan Zabimaru menyerang Ichigo dan membuat Ichigo tak berdaya. Renji lalu melempar sebuah mobil ke arah Ichigo hingga meledak. Di saat Renji akan menyerang Rukia, dari belakang terlihat sosok Ichigo yang kembali bangkit. Ichigo yang marah kemudian berlari dan menebas Renji. Serangan itu membuat Zabimaru milik Renji patah. Byakuya lalu menyuruh Renji untuk mundur, biar Byakuya sendiri yang akan melawan Ichigo. Ichigo pun langsung berlari menyerang Byakuya, namun ternyata Byakuya memiliki kecepatan luar biasa. Dengan mudah, dia menebas tubuh Ichigo. Ichigo pun tumbang. Saat Byakuya berjalan mendekati Rukia, dari belakang terlihat Ichigo yang bangkit kembali. Namun dengan mudah, Byakuya kembali menebas Ichigo. Ichigo pun tumbang lagi. Dan tidak disangka, Ichigo masih berusaha untuk kembali bangkit dan berjalan tertatih mendekati Byakuya. Byakuya pun heran. Sekali lagi, Byakuya menebas Ichigo. Ichigo pun tumbang sekali lagi. Saat Byakuya berjalan, Ichigo memegang jubahnya dengan erat. Ichigo masih berusaha untuk bangkit. Di saat Byakuya akan menebas Ichigo lagi, Rukia datang menendang Ichigo. Rukia marah pada Ichigo. Rukia berkata kalau dia akan membunuh Ichigo jika Ichigo masih melawan. Rukia lalu bersujud di hadapan Byakuya dan mengakui kesalahannya. Rukia akan mengambil kembali kekuatan Shinigaminya dan pulang ke Soul Society. Rukia lalu membawa pedang mendekati Ichigo. Sambil menangis, Rukia menjelaskan setelah dia mengambil kembali kekuatannya nanti, maka Ichigo akan kembali menjadi manusia normal. Dan Ichigo akan melupakan semua kejadian saat dia menjadi Shinigami. Rukia lalu menusukkan pedang milik Ichigo di dadanya sambil mengucapkan salam perpisahan. Dan kekuatan Shinigami miliknya pun akhirnya kembali. Rukia, Byakuya, dan Renji pergi menuju Soul Society. Keesokan harinya, Ichigo terbangun dari tidurnya. Adik Ichigo bertanya kenapa wajah Ichigo kusut. Ichigo menjawab kalau semalam dia bermimpi panjang sekali dan sangat aneh sampai Ichigo pun lupa setiap detailnya. Di dalam kelas, Ichigo disapa oleh Uryu, namun Ichigo merasa aneh karena dia merasa tidak pernah mengenal dekat Uryu sebelumnya. Uryu pun tersenyum. Ichigo lalu memandangi sebuah kursi kosong di sampingnya. Ichigo seperti teringat sesuatu. Ichigo lalu membuka sebuah buku di mana di dalamnya terdapat tulisan tangan Rukia. Ichigo lalu tersenyum. Secara tiba-tiba, Ichigo bisa mengingat semuanya.